Victor Wembanyama dikatakan sebagai calon pemain terhebat yang pernah ada di NBA, bahkan melebihi LeBron James. Dengan tinggi 226 cm jika memakai sepatu, tidak masuk akal dia bisa melakukan hal-hal lincah layaknya point guard seperti ini. Ini adalah foto Victor Wembanyama di sebelah Rudy Gobert, bintang NBA yang sudah 3 kali All-Star dan 3 kali Defensive Player of the Year. Gobert terlihat seperti kurcaci, tapi di sisi lain ada pemain yang pernah membuli raksasa ini. Bahkan Wembanyama tak berkutik dan takut ketika menjaganya. Padahal tinggi pemain ini hampir 30 cm lebih pendek dari Wembanyama. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Victor Wembanyama baru saja di-draft oleh San Antonio Spurs di urutan pick pertama pada NBA Draft 2023. Ekspektasi semua orang di dunia sangat tinggi terhadapnya. Jadi mari kita berharap di musim pertamanya ini ia langsung tancap gas dan terhindar dari cedera parah. Wembanyama adalah pemain asal Prancis yang sudah sangat terkenal di dunia. Ia sempat membela negara Prancis di kompetisi FIBA U19 World Championship 2021. Seperti yang sudah kalian duga, Wembanyama pasti menjadi pemain terbaik di negaranya itu. Padahal usianya saat itu masih 17 tahun. Prancis melaju ke babak final, bertemu lawan yang sudah pasti kalian duga juga, yaitu USA. USA punya tim yang sangat hebat seperti biasanya. Dua nama yang paling terkenal, pertama ada Chet Holmgren, raksasa bertinggi 216 cm yang sangat hebat namun sayangnya cedera lutut sehingga melewatkan musim pertamanya di NBA kemarin. Serta ada Jaden Ivey yang musim ini masuk All-NBA Rookie Second Team. USA sangat dominan di ronde-ronde awal, di mana mereka membantai semua musuhnya paling sedikit dengan margin 21 poin. Bahkan ada yang sampai menang dengan margin 72 poin. Saat di semifinal mereka mengalahkan Kanada dengan margin 6 poin, dan di final mereka bertemu Prancis dan Wembanyama. Pertandingan pun dimulai dan berjalan sangat sengit. Alhasil USA berhasil keluar sebagai juara, namun hanya dengan margin 2 poin saja dengan skor 83-81. Namun ternyata USA di-carry bukan oleh Chet Holmgren atau Jaden Ivey, melainkan seorang raksasa bertinggi 198 cm ini, bernama Kenny Lofton Jr. Umumnya tinggi badan 198 cm bermain di posisi guard kalau di NBA. Tapi Kenny Lofton bermain di posisi power forward. Dan gaya mainnya sangat menarik, di mana ia seperti monster yang akan menabrak dan membuli semua orang bahkan raksasa-raksasa, termasuk Wembanyama. Gila kan? Raksasa ini mendominasi calon pemain terhebat sepanjang masa. Tak hanya itu, tapi sebenarnya di kompetisi itu, Kenny menjadi pencetak poin terbanyak di tim USA dengan rataan 13,1 poin per game dan 5,3 rebounds per game. Terbanyak kedua di tim, namun juga dengan sangat efisien. Jadi hampir di semua pertandingan yang dijalani USA, bukan Holmgren atau Ivey yang jadi bintang, tapi Kenny Lofton Jr. Chet Holmgren keluar sebagai MVP dari kompetisi itu. Tapi Chet Holmgren sendiri berkata seharusnya Kenny Lofton lah yang jadi MVP, bukan dia. Tapi mungkin yang agak ganjal adalah, pada NBA Draft 2022 kemarin, tidak ada tim yang mau mendraftnya. Jadi bagaimana bisa dari pemain terbaik di USA dan membuli Wembanyama, tapi tidak ada tim yang mau mengambilnya saat draft? Kenneth Lofton Jr. adalah seorang pemain yang tahun ini berusia 21 tahun. Saat SMA, ia sebenarnya berposisi point guard, dan tinggi badannya sebenarnya adalah 188 cm. Tapi karena ia bertambah sangat tinggi sekaligus besar di musim terakhirnya di SMA menjadi 198 cm dan berat 125 kg, ia bermain di posisi power forward kemudian. Ia bermain untuk kampus Louisiana Tech dan kebetulan tim itu sedang kosong di posisi power forward. Musim keduanya ia sangat hebat di mana ia mencatatkan 16,5 poin per game, 10,5 rebounds per game dan 2,8 assist per game dan mendapatkan penghargaan First Team All-Conference USA pada 2022. Yang menarik adalah Kenny terkenal dengan gaya permainan bully ball yang sangat keras dan membuli pemain-pemain lawan.
Tak hanya itu, ia juga hebat mengumpan dan menembak 3 angka. Namun sayangnya tidak ada tim NBA yang mau mendraftnya. Well, belum diketahui alasan pastinya, namun kemungkinan besar tidak ada tim NBA yang mau mengambil Kenny saat draft adalah karena ia dianggap terlalu gendut. Benar saja, ia bertinggi 198 cm namun dengan berat 125 kg. Padahal idealnya secara kasar, berat badan ideal pria adalah tinggi badan dikurangi 100. Jadi harusnya ia punya berat badan 100 kg kalau ia ingin ideal. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan kesehatan dan kelincahan serta kecepatannya dalam melakukan defense terutama. Meskipun ia punya skill yang sangat hebat. Apalagi sekarang adalah eranya offense 3 angka yang memerlukan pergerakan dan rotasi super cepat. Mungkin kalian bertanya-tanya, Zion Williamson juga punya tinggi badan 198 cm dan berat 129 kg. Lebih berat bahkan. Tapi coba kalian lihat foto pertandingan Zion dan Kenny. Dari sini terlihat jelas bahwa berat badan Zion kebanyakan adalah otot, berbeda dengan Kenny. Kemampuan melompat dari Kenny juga agak kurang. Meskipun ia kuat dan bisa ngedang, namun lompatannya tidak se-eksplosif seperti Zion. Mungkin Kenny lebih cocok bermain di era 90-an. Untungnya, Grizzlies memutuskan untuk mengambilnya dan mencobanya untuk bermain di NBA Summer League 2022. Dan di sana ia menggila dengan rataan 16 points per game, 6,4 rebounds per game dan field goal sangat efisien yaitu 57%. Bahkan ia membuli Chet Holmgren. And a 7-5 game early, make it now 7-7. You executed well. There's that bully ball. Bahkan Chet Holmgren yang dikatakan punya defense sangat hebat pun tidak bisa menjaga Kenny. Grizzlies pun memutuskan untuk memberi two-way contract selama setahun untuk Kenny. Namun saat musim reguler, Kenny jarang sekali dimainkan, di mana ia cuma main sekitar 7 menit per game dengan rataan 5 points per game. Grizzlies memutuskan untuk mengirimnya ke NBA G League. Tapi sepertinya liga itu tidak cocok untuk Kenny. What's the big fella gonna do? Take it inside and get 2 minutes to go. Inside to Lofton, gathers. Oh! Lofton. There you go. King on the drive. Blocked by Lofton. Lofton, the jumper is good. Ya, di sana ia lagi-lagi mendominasi di mana ia mencatatkan 20,2 points per game, 10,5 rebounds per game dengan field goal 54%. Hal itu membuatnya mendapat banyak penghargaan di G League, seperti All G League First Team, All G League Rookie Team, dan menjadi G League Rookie of the Year. Hal ini artinya Kenny terlalu hebat untuk G League, padahal ia baru pertama kali main di G League. Karena kehebatannya itu, pada April 2023, Grizzlies mengubah kontraknya menjadi kontrak 4 tahun $7 juta, sekitar 26 miliar rupiah per tahun. Dan hanya sehari kemudian setelah kontraknya dinaikkan, ia langsung bermain menjadi starting five untuk Grizzlies pada 9 April 2023. Dan Kenny melakukan ini. Oh, nice move. And Junior right where he likes it. Another one. Yep, off the heel. And look at Lofton go after it and finish. Ways where you get good guys who are good basketball players and Williams. Gilliard, Lofton, little pump fake, yes, and the foul. Played tonight, all career highs in minutes played. David Roddy, his previous was 38. Kenny mencetak 42 poin tertinggi dalam karirnya. Hal ini sangat menakjubkan. Jarang sekali seorang pemain yang sudah dibuang di G League dan masih rookie bisa meledak seperti ini. Ia menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang mencetak setidaknya 40 poin dan 10 rebound saat pertama kali menjadi starting five. Ja Morant, bintang Grizzlies sendiri menyukai gaya main dari Kenny Lofton. Meskipun game tadi adalah pertandingan antara cadangan melawan cadangan, karena itu adalah game-game terakhir di akhir musim reguler yang biasanya sudah tidak penting, namun tetap saja ini sangat memukau dan ini adalah tanda yang baik untuk karir Kenny. Mari kita berharap Kenny bisa berlatih menaikkan massa otot sembari mengurangi massa lemak dalam tubuhnya. Karena kalau itu terjadi, dia bisa jadi the next Charles Barkley. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.